Berjumpa lagi dengan saya Sumadi, dosen Institut Agama Islam Darussalam Jamis, berbagi literasi. Channel ini adalah channel berbagi literasi tentang mengelola stres. Ya. Di channel ini artinya Anda juga bisa kuliah di rumah. Mengelola stres, tema yang saya kira cukup menarik dan sangat menarik untuk kita diskusikan bersama. Nah, stres itu bisa terjadi di mana saja, di rumah, di sekolah, di tempat bisnis, dan salah satunya di tempat kerja. Dari hasil survei Hay Group dan majalah SWOT tentang Employer of Choice 2015, diketahui jumlah karyawan yang frustasi itu mencapai 21%. Padahal pada organisasi dengan kinerja yang bagus di dunia, umumnya level karyawan frustasi hanya kisaran 13%. Data ini menunjukkan bahwa sejumlah organisasi dan perusahaan di Indonesia itu dalam level berbahaya pada karyawan-karyawannya yang mengalami stres. Stres berat di tempat kerja itu biasanya dipicu karena lingkungan kerja yang tidak mendukung, beban kerja yang terlalu banyak, kemudian juga tak mendapat apresiasi atasan, hingga gaji yang terlalu rendah, serta organisasi atau atasan yang terlalu perfeksionis. Nah, tanda-tanda sederhana dari pegawai yang terkena stres bisa terlihat dari keengganan pergi ke kantor, ya, sering bolos begitu, cepat lelah, dan lebih gampang sakit. Stres juga membuat orang lekas marah, susah konsentrasi, dan susah tidur. Nah, stres bisa berdampak buruk bagi individu dan performa juga organisasi. Nah, pertanyaannya bagaimana mengelola stres? Bagaimana menjadikan stres menjadi energi untuk meningkatkan efikasi individu dan peningkatan kinerja organisasi? Nah, kita akan bahas sedikit dulu tentang apa itu stres. Stres menurut Robin and Judge adalah suatu proses psikologis yang tidak menyenangkan yang terjadi sebagai tanggapan terhadap tekanan lingkungan. Nah, stres tidak selalu dipersepsi dan terjadi sebagai sesuatu yang buruk. Pada umumnya, stres memang dipahami dalam konteks negatif, tetapi sesungguhnya stres justru mempunyai nilai positif. Berbagai tekanan dan gangguan dalam organisasi tentunya pasti sangat sering terjadi. Hal inilah yang perlu dihindari agar kinerja karyawan tidak terganggu. Semua bisa diatasi asalkan dapat mengindikasikan masalah yang dihadapi itu sendiri. Nah, semakin seseorang mendapatkan tekanan di luar batas dari kemampuan dirinya sendiri, tentunya akan mengalami stres pula yang cukup berat dan sangat mengganggu kerja otak, termasuk dengan daya ingat. Nah, stres itu bisa positif, bisa negatif. Sebagai tanggapan atas stres, sistem saraf Anda, hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar adrenal akan memasuk Anda hormon stres sebagai kekuatan untuk menghalau stres. Denyut jantung denyut jantung dan pernafasan Anda akan cepat untuk meningkatkan pasokan oksigen. Sedang otot Anda yang tegang untuk bersiap melakukan sesuatu. Hal inilah yang merupakan kondisi stres yang positif sesungguhnya saat menawarkan keuntungan yang potensial. Misalnya, kinerja yang superior dari seorang atlet atau pemain panggung yang memberikan situasi yang mencengkram, pada individu tersebut seringkali menggunakan stres secara positif, yaitu untuk meningkatkan kinerja dan pementasan pada tingkat maksimum. Sama halnya dengan banyak profesional yang memandang tekanan dari beban kerja yang berat dan deadline waktu yang ketat sebagai tantangan positif, sebagai untuk mendorong kualitas pekerjaan mereka dan kepuasan yang mereka peroleh dari hasil kerjanya. Nah, jika suatu stres menjadi negatif, maka stres menjadi berbahaya dan menghalangi kemajuan. Meningkatkan tekanan darah Anda tidak nyaman dan menyebabkan irama jantung yang tidak menentu saat Anda berjuang untuk berbicara dan berpikir logis. Karyawan yang memiliki komitmen yang kuat pada organisasi, mereka dapat memindahkan stres psikologis pada fokus yang lebih besar dan kinerja penjualan yang lebih tinggi. Sedangkan karyawan yang memiliki komitmen pada level rendah akan bekerja sangat buruk di bawah stres. Selain itu, level dukungan organisasional atas tuntutan stres di level tinggi meningkatkan kinerja tinggi. Sebaliknya, level dukungan rendah oleh organisasi itu juga menyebabkan sebaliknya pula, yaitu akan menyebabkan kinerja karyawan makin rendah dan makin memperburuk situasi organisasi. Nah, selanjutnya, dari mana sumber stres itu terjadi? Sumber stres itu dari lingkungan, organisasi, dan individu.
Jadi ketiga hal tersebut menjadi sumber stres. Pertama, sumber stres dari faktor lingkungan, yaitu ketidakpastian ekonomi. Seperti saat ini di suasana pandemi COVID-19 itu menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Banyak karyawan dirumahkan, banyak usaha-usaha yang itu harus tumbang. Nah, ini juga berpengaruh pada situasi mental para karyawan karena tidak kepastian ekonomi yang tidak menentu. Yang kedua, ketidakpastian politik. Ketidakpastian politik itu juga berkorelasi pada ketidakpastian ekonomi juga, ketidakpastian batin yang kemudian juga menyebabkan stres seperti bagaimana yang terjadi di Suriah, ya, di Irak dan beberapa negara yang sedang berkonflik. Yang ketiga, perubahan teknologi. Setiap individu di dalam organisasi atau perusahaan saat ini dihadapkan oleh tantangan perubahan teknologi yang cukup cepat. Nah, adaptasi juga membutuhkan kecepatan. Nah, situasi-situasi ini betul-betul menekan dan menjadikan kita juga bisa stres gitu. Kemudian selanjutnya sumber stres yang kedua adalah faktor organisasional. Yang pertama adalah tuntutan tugas. Hampir semua pekerjaan sekarang di berbagai organisasi atau perusahaan memang kita bekerja under pressure, ada dalam tekanan. Nah, ini juga akan menyebabkan stres, apalagi tugas-tugas yang dipandang di luar kemampuan para karyawan, pekerja atau Anda. Yang kedua, tuntutan peran. Selain tugas, kita juga harus memerankan berbagai hal di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Selain jadi leader atau manajer, kita juga dituntut menjadi figur, kita juga dituntut untuk menjadi teladan di dalam organisasi itu. Kita juga dituntut untuk menjadi public relation dan sebagainya. Berbagai peran yang dibebankan kepada kita itu juga menjadi tuntutan tekanan tersendiri yang menjadikan kita stres. Yang ketiga adalah tuntutan interpersonal. Nah, seringkali teman-teman kita juga di dalam organisasi menuntut peran-peran tertentu yang kemudian menjadikan tekanan dalam perasaan kita, sehingga juga itu menjadikan stres secara organisasi. Nah, teman-teman, kemudian sumber stres yang ketiga adalah faktor pribadi. Faktor pribadi itu dari mulai masalah keluarga. Misalkan bagi karyawan atau manajer yang masih jomblo, kepikiran bagaimana mendapatkan calon istri yang baik atau yang diputuskan, gitu ya. Ini juga akan menjadikan faktor stres. Juga di dalam pekerjaan, kepribadian, ya. Kepribadian tertentu memang tidak tahan terhadap tekanan, tetapi kepribadian yang lain juga tahan terhadap tekanan. Yang ketiga adalah masalah ekonomi. Seorang yang bekerja kemudian tanggungan keluarganya banyak tetapi penghasilannya tidak memadai, ini juga akan menjadi sumber stres. Nah, itu sumber stres dari faktor pribadi. Selanjutnya sumber stres dari faktor perbedaan individu. Pertama, misalkan dilihat dari persepsi. Ketika manajer memandang bahwa masalah itu adalah tantangan, tetapi bagi anggota yang lain misalkan itu dianggap ancaman. Kemudian pengalaman kerja yang cukup luas dan mumpuni mengurangi stres, tetapi sebaliknya pengalaman kerja yang cukup sedikit atau rendah itu akan menjadikan stres. Kemudian dukungan sosial, ya, dukungan sosial yang rendah itu juga akan menjadikan stres. Keempat adalah keyakinan dalam ruang kendali. Keyakinan yang kurang dalam ruang kendali kita itu akan menjadikan kita stres, tapi ruang kendali yang cukup kuat akan menjadikan kita tahan terhadap stres. Kemudian efektivitas diri. Sejauh mana efikasi diri bertahan di dalam sebuah organisasi yang kemudian itu memiliki banyak tantangan. Keenam, permusuhan. Ya, permusuhan juga sering menjadikan faktor perbedaan individu. Antara misalkan dalam riset-riset antara budaya etnis Cina dan Amerika, seringkali juga dalam sebuah organisasi terjadi permusuhan. Kemudian perbedaan budaya. Ya, perbedaan budaya memang menuntut toleransi antar budaya, tetapi seringkali itu juga membutuhkan proses yang lama yang itu menjadikan stres bagi individu di dalam organisasi. Nah, itulah faktor-faktor stres di dalam organisasi. Nah, ada 3 konsekuensi atau dampak dari stres, ya. Nanti kita lihat ada gejala physiological symptoms atau gejala fisiologis, ada psychological symptoms atau gejala psikologi, kemudian ada behavioral symptoms, yaitu gejala terkait dengan perilaku. Nah, 3 dampak stres itu, pertama gejala fisiologis. Orang stres itu secara fisiologis misalkan bisa sakit kepala, tekanan darah tinggi, dan sakit jantung. Gejala psikologisnya meliputi kecemasan, depresi, dan menurunnya tingkat kepuasan kerja. Kemudian gejala perilaku meliputi perubahan produktivitas, kemangkiran, tidak peduli, sikap acuh tak acuh pada pekerjaan dan karyawan. Nah, bagaimana selanjutnya? Ternyata stres itu cukup berbahaya bagi individu juga dalam konteks performa organisasi.
Ada dua pendekatan. Pertama pendekatan individu, yang kedua pendekatan organisasional. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, mengelola stres dengan pendekatan individu, yaitu pertama dengan manajemen waktu. Riset menunjukkan karyawan dan juga mahasiswa yang mampu mengelola waktu dengan baik dapat seringkali menyelesaikan 2 kali lebih banyak pekerjaan dibandingkan dengan orang yang memiliki pengelolaan waktu yang buruk. Manajemen waktu yang baik membantu individu untuk mengatasi ketegangan akibat tuntutan pekerjaan. Nah, contoh beberapa prinsip manajemen waktu yang disarankan oleh Robbins and Judge, misalnya pertama, membuat daftar aktivitas harian yang harus diselesaikan. Kita semua membuat itu. Kemudian yang kedua, memprioritaskan aktivitas berdasarkan pentingnya dan urgensinya. Ketiga, menjadwalkan aktivitas sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Keempat, ketahui siklus harian Anda, artinya dievaluasi siklus harian Anda, mana yang meningkat, mana yang lemah, dan bagaimana kemudian memperbaiki hari kemarin yang lemah menjadi lebih berkualitas, lebih baik. Kemudian yang kelima, hindari mengecek email atau media sosial yang membuyarkan perhatian Anda pada aktivitas sehingga mengurangi efektivitas waktu. Jadi bekerja dulu, jangan dulu bekerja dimulai dengan mengecek email atau status media sosial orang lain, ya, Facebook, IG, YouTube, dan lain-lain. Oh, nanti itu niatnya 5 menit malah bisa jadi 50 menit, bahkan bisa jadi berjam-jam Anda asik, sehingga pas giliran untuk bekerja, energi sudah habis gitu. Nah, itu yang kedua, manajemen stres yang kedua adalah latihan fisik tetapi latihan fisiknya yang tidak kompetitif gitu, yang sifatnya entertain, hiburan. Contoh misalkan karena ya senam, aerobik, jalan-jalan, jogging, berenang, bersepeda. Kalau ada permainan tradisional, ya, sekali-kali seperti tarik tambang, balap karung, ya, main kelereng, dan sebagainya. Pokoknya semua jenis olahraga yang merupakan salah satu cara mengelola stres berlebihan. Karena olahraga seperti ini dapat merefresh suasana hati dan relaksasi fisik. Olahraga seperti ini juga dapat meningkatkan kapasitas paru-paru, menurunkan tingkat istirahat jantung, dan menyediakan pengalihan mental dari tekanan kerja. Jenis-jenis latihan fisik seperti ini dapat secara efektif menurunkan level stres terkait dengan kerja. Nah, ketiga adalah pelatihan relaksasi. Nah, relaksasi dapat menurunkan ketegangan. Tujuannya untuk mencapai tingkat relaksasi fisik mendalam, yang titik fokusnya untuk melepaskan ketegangan yang terjadi pada otot-otot. Beberapa teknik relaksasi misalnya meditasi, hipnotis, dan bernafas dalam-dalam. Bagi umat beragama, sejumlah ibadah, ritual seperti berdoa, sholat, dan jenis ibadah yang lain itu juga bisa menjadi salah satu bentuk relaksasi. Nah, relaksasi selama 15-20 menit per hari dapat melepaskan ketegangan dan memberikan kedamaian yang nyata. Sama halnya dengan perubahan signifikansi terhadap tingkat tekanan jantung, tekanan darah, dan faktor-faktor fisiologis lainnya. Sejumlah riset yang meningkat memperlihatkan bahwa hanya dengan meluangkan istirahat dari bekerja pada interval rutin dapat memfasilitasi pemulihan psikologis dan menurunkan stres secara signifikan dan akan meningkatkan kinerja pekerjaan dan efek-efek lain yang lebih besar. Keempat, memperluas jaringan sosial. Keluarga, teman, sahabat, dan kolega sebagai bentuk interaksi dengan banyak orang sangat penting menjadi area menurunkan stres. Berinteraksi dengan banyak orang mempermudah dalam pekerjaan. Kemudian yang ketiga, memiliki banyak jaringan pertemanan juga bisa dapat kita manfaatkan sebagai tempat berbagi dalam memecahkan masalah yang dialami. Hubungan pertemanan yang dimaksud adalah bukan hubungan antar individu. Maksud saya gini, hubungan pertemanan yang dimaksud merupakan hubungan antar individu yang dekat secara nyata serta terikat dengan emosional, bukan hubungan pertemanan lewat dunia maya seperti Facebook, Twitter, IG, dan media sosial lainnya. Nah, apa manfaat pertemanan? Ya, manfaat pertemanan menurut sejumlah survei dan riset. Satu, dapat meningkatkan sense of belonging, rasa memiliki serta tujuan hidup. Yang kedua, meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi stres. Nah, ini mengurangi stres, ya. Meningkatkan kepercayaan diri individu. Ketiga, membantu mengatasi trauma akibat dari berbagai tragedi seperti perceraian. Keempat, dapat mengurangi penyakit serius seperti kehilangan pekerjaan atau kematian orang yang dicintai. Kelima, mendukung individu menjalani gaya hidup yang lebih baik. Sehingga jaringan sosial itu sangat baik untuk memfasilitasi penekanan atau penurunan stres yang dialami oleh setiap individu. Selanjutnya yang kedua,
adalah bagaimana mengelola stres dengan pendekatan organisasional. Ya, tuntutan tugas dan peran dalam organisasi menjadi epicentrum stres. Nah, untuk mengatasinya secara organisasional, saran dari Robin Judge misalkan dapat dilakukan pertama meningkatkan proses seleksi anggota atau karyawan. Jadi memang karyawan atau anggota yang seleksi harus kita deteksi dengan sejumlah instrumen bahwa mereka memiliki daya tahan stres yang kuat. Yang kedua, penempatan pekerjaan yang lebih baik sesuai keahlian dan passion dari sang karyawan. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, penempatan tujuan organisasi yang realistis. Jadi organisasi jangan menentukan tujuan-tujuan yang muluk, sehingga itu target-target muluk itu yang kemudian menjadikan stres para karyawannya. Yang keempat, mengadakan pelatihan. Nah, sekali-kali ada pelatihan-pelatihan yang terorganisir, yang itu bagian dari membuat para karyawan tidak stres. Nah, selanjutnya yang kelima, meningkatkan partisipasi karyawan. Berbagai keputusan yang diambil itu harus menunjukkan keputusan bersama partisipasi karyawan. Ini akan mengurangi stres karyawan karena mereka merasa tidak ditekan gitu. Yang keenam, meningkatkan komunikasi organisasi. Sejumlah riset yang kita diskusikan terlebih dahulu menunjukkan bahwa komunikasi yang baik itu akan mampu memfasilitasi menurunkan stres para karyawan. Kemudian cuti panjang karyawan, ya. Sekarang laki-laki yang istrinya melahirkan pun bisa mendapat cuti. Ini lebih baik. Jangan bikin acara-acara di saat-saat karyawan sedang libur karena itu akan memperkuat stres kanan. Yang delapan, program jaminan kesehatan. Secara organisasional ya, punya jaminan kesehatan itu akan menenangkan para karyawannya. Kesembilan, bimbingan karir dan konseling. Sekarang sudah tuntutan bahwa sebuah organisasi harus memiliki konselor yang itu membimbing karir dan memberikan konseling tentang berbagai tekanan-tekanan kejiwaan yang dihadapi oleh para karyawan. Nah, saya kira itu menjelaskan bagaimana mengelola stres dalam konteks individu dan organisasi. Dalam konteks individu, cara-cara tadi menjadikan individu kuat dan tahan stres. Kemudian secara organisasi, bahwa individu-individu di dalam organisasi itu memang harus dikelola stresnya sehingga stresnya menjadi stabil dan stres menjadi positif, energinya disalurkan untuk tantangan-tantangan pekerjaan atau tantangan-tantangan inovasi di dalam organisasi. Mari kita diskusikan supaya lebih jelas dan memperluas literasi kita tentang mengelola stres, dan senang kalau Anda bisa bergabung di channel Dr. Kampung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.